Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah yang Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kita mengkaji atau kita mentelaah bersama, kita mengambil manfaat dari kitab tafsir Juz Ammah yang ditulis oleh akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, sebagai pengingat diri dan antum semua yang mendengarkan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa qasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum atau sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjidnya. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, yakni Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mendirasahkan, mempelajari di antara mereka. Yang tentunya Al-Quran ini termasuk juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka itu lakukan, tidaklah mereka lakukan itu semua illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun mereka kepada mereka ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh ketenangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan mereka ditudungi, dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang ada di sisinya di atas langit sana. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini, pada malam hari ini, mendapatkan bagian atau nasib dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Ya, terakhir anak ingat kita masih dalam surat Al-Fatihah, yaitu pada dua ayat terakhirnya, yaitu tentang faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, faedahnya diantaranya adalah bahwasanya faedah dari dua ayat ini di sini disebutkan secara tafsil secara mujmal atau secara global. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu secara global, mujmal. Jadi tunjuklah kami, ya Allah, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Ya, sudah kita ketahui semua bahwa salah satu tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim ini artinya sabbitna ala siratal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas jalanmu yang lurus. Ya, ini di atas Islam ini, di atas agama yang hak ini, di atas syariat agama yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya secara tafsir. Jadi ayat ini secara mujmal ihdinas siratal mustaqim ditafsir atau ditafsirkan lagi dengan ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Sebenarnya kita sudah maklum bersama dalam surat An-Nisa itu dikatakan, dalam ayat ini juga ditafsirkan ayat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu kita bertanya, siapakah yang jalan orang-orang telah berikan nikmat oleh Allah itu? Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang telah anugerahkan nikmat atas mereka, minan nabiyyina, dari para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang yang solih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Jadi tentu di sini juga tergambar pada kita semua bahwa dalam kita berteman atau dalam kita bergaul itu kita berupaya tentunya berteman dan bergaul dengan orang-orang yang solih. Dengan itu kita akan saling mewasiati, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Nah, di antaranya kita lakukan pada malam ini jemaah, dan kita mengkaji bersama seperti ini. Kita ingatkan ya, semoga kita semua dapat faedah manfaat tentunya. Sebagai doa kita tadi di muqaddimah, yaitu Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kemanfaatan pada ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Warzuqna ilman tanfa'una bihi, dan berikanlah kami rezeki berupa ilmu yang dengannya akan bermanfaat buat kami. Jadi jemaah, dari makna dari ayat ini sendiri atau dari hadis ini, doa ini, ternyata ilmu itu bukan hanya harta saja, rezeki itu bukan hanya harta atau harta benda, kebutuhan-kebutuhan kita yang secara fisik dan sebagainya, tapi juga ternyata ilmu itu juga adalah berupa rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ya kembali ke masalah tadi, jadi bahasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yani ini adalah mufassal. Jadi ini dia secara rinci dijelaskan. Jadi kemudian dalam ayat itu bahwasanya barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang bersama dan orang telah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan solihin. Nah, karena apa jemaah? Di sini ada hikmah juga di sini, katanya qala rahimahullah, li'anna al-ijmal, yani summa at-tafsir fihi faidah. Karena dengan disebutkannya dulu di awal itu secara mujmal, secara global, kemudian secara tafsir atau terperinci, itu ada faedahnya. Karena apa? Jiwa manusia ini, jadi diri kita, setiap manusia itu apabila hanya diucapkan dalam bentuk secara mujmal itu, maka nanti dia akan bertanya-tanya. Nah, seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, maka kita akan bertanya, manakah siratal mustaqim itu, manakah jalan yang lurus itu? Maka dijelaskan secara tafsir. Jadi disitulah indahnya balaghah Al-Quran. Jadi diawali dengan hal yang mujmal, kemudian diikuti atau dibarengi dengan hal atau dengan ayat-ayat yang secara tafsir atau terperinci. Ya, jadi sehingga jiwa manusia itu akan merasa ingin mengetahui mana itu tafsir atau mana rincian daripada ihdinas siratal mustaqim ini, dari itu mana rinciannya, manakah jalan yang lurus itu. Maka dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi tentu kita akan merasa rindu atau ingin bersegera untuk mendapatkan penjelasan dari yang mujmal ini kepada rinciannya atau yang lebih detail lagi tentang makna daripada ayat ini. Karena memang kalau secara, sehingga nanti hati kita, jadi itu dengan tafsir seperti itu, maka dia akan nanti kita ingin siap. Jadi kita siap untuk menerima. Jadi dan kita akan merasa merasa rindu atau ingin sekali. Jadi kita merasa ingin mengetahui mana itu yang penjelasan atau tafsir daripada ayat yang masih mujmal atau global ini. Nah, di antara juga bahasanya di antara itu pada yang pertama, sehingga agar kita rasa langsung ingin rindu atau ingin segera mengetahui apa dari tafsir daripada ayat yang masih mujmal tadi. Nah, atau juga faedah yang kedua bahasanya disinilah bahasanya
faedah juga adalah bahasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat di situ adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat ini adalah mereka. Jadi ditafsir secara perinci seperti dalam ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, jadi seperti itu. Dan di atas juga faedah dari ayat ini bahasanya ya disandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam memberikan hidayah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala disandarkan bahwasanya satu-satunya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lain. Jadi yang memberikan nikmat hidayah ini adalah Allah Subhanahu. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sesungguhnya yang memberikan hidayah kepada kita semua, hidayah kepada Islam ini, hidayah kepada sunnah, hidayah kepada tauhid, ya hidayah kepada sunnah. Jadi hidayah kepada Islam. Jadi itu adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu tadi. Ya sebenarnya sering kita dengarkan dalam khutbah-khutbah itu, wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Terus kemudian barang siapa yang Allah berikan hidayah dan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan menyesatkannya. Jadi kalau sudah Allah berikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan kita. Dan sebaliknya kalau sudah Allah sesatkan kita, maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya oleh itu penegasan dari dalam hadis ini Rasulullah tentang khutbah hajah ini bahasanya satu-satunya bahasanya disandarkan nikmat hidayah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seperti itu. Karena memang ini adalah karunia yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatul taufik. Ya, khususnya adalah hidayatul taufik ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan rasul itu mereka memberikan namanya hidayatul al-irsyad wal bayan atau hidayatul ilm. Adapun hidayatul taufik wal amal itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini di antara faedah dari ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini ada faedah juga misalnya manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Jadi 3 jenis. Jadi 3 golongan, yaitu qismun an'amallahu 'alaihim, yaitu yang pertama adalah manusia yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, itu nikmat hidayah kepada Islam ini. Kemudian juga wa qismun maghdubun 'alaihim, yaitu juga yang kelompok yang kedua adalah manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga adalah manusia atau ciptaan manusia yang tersesat. Jadi qismun dhalun, jadi orang-orang yang sesat. Nah, ya ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahasanya yang ini tadi an'amallahu 'alaihim tadi seperti ayatnya tadi, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Adapun al-maghdub artinya adalah orang-orang Yahudi, al-Yahudu. Jadi al-maghdub ini adalah orang-orang yang dimurkai, ini artinya adalah orang-orang Yahudi. Dan semua orang yang mengetahui hak tapi mereka tidak mau mengamal atau mereka berpaling dari kebenaran. Nah, adapun ad-dhal ini artinya itu orang-orang Nasrani atau setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Jadi mereka beramal tanpa dasar ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kemudian di sini dijelaskan bahwasanya sebab dan sebab keluarnya mereka jadi dari jalan yang lurus ini, yaitu orang-orang yang al-maghdub alaih dengan ad-dhalin di sini adalah apa? Imma kejahilan atau al-inad, jadi mereka menentang. Jadi manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesat ini orang-orang yang sesat ini adalah itu sebabnya adalah imma karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Ya Allah tidak berikan ilmu, tidak berikan petunjuk, atau juga karena al-maghdub ini khususnya itu mereka adalah al-inad, mereka adalah ingkar atau membangkang terhadap kebenaran yang telah mereka ketahui, mereka ingkar. Nah, ya walladzina sabab khurujihim al-inad humul maghdub. Jadi
dan orang-orang yang sebab keluarnya mereka atau keluar mereka dari Jannah ini adalah karena apa? Karena penentangan mereka tadi. Nah, itulah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rasihim al-yahud, dan yang wa ala rasihim dan jadi penghulunya atau dikepalai oleh orang-orang Yahudi. Wal akharun, dan adapun orang yang lain yaitu maksudnya orang al-atwan di sini itu yang mereka ini sebab keluarnya mereka dari hidayah ini adalah karena kejahilan. Jadi kullu man la ya'lamul haq. Jadi setiap orang yang tidak mengetahui al-haq atau agama yang al-haq, agama itu sini. Wala rasim an-nasara, dan yang utama dari atau penghulu mereka adalah atau kepala mereka adalah orang-orang Nasrani. Karena kita ketahui jemaah bahwasanya orang Yahudi itu mereka mengetahui al-haq tapi mereka menentangnya atau mereka menolaknya. Sementara orang-orang atau mengetahui hak dan tidak mau mengamalkannya. Nah, sementara orang Nasrani itu mereka beramal tanpa dasar ilmu. Jadi karena kejahilan mereka. Nah, jadi seperti itu. Wa hadza binisbati li halihim qabla bi'tsah. Tentunya orang Nasrani sini nisbahnya karena keadaan mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni orang-orang Nasrani. Adapun setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka sama akhirnya, dan mereka sudah ketahui kebenaran. Ya, mereka ketahui seperti ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengatakan Rasulullah SAW membawa al-haq ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan dulu pada zamannya mereka telah diambilkan sumpah bahasanya nanti kalau sudah datang setelah kenabian Nabi Isa, setelah Nabi Musa itu mereka disumpah semuanya, mereka menyaksikan. Tapi telah datang falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sebenarnya surah As-Saff itu. Jadi tatkala datang kepada mereka dengan petunjuk, dengan keterangan yang jelas, ya, qalu hadza sihrun mubin. Malah mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Subhanallah. Jadi seperti itulah. Jadi orang Nasrani pun akhirnya sama kedudukannya. Jadi mereka menyelisih kebenaran. Akhirnya fasaru, yani hum, jadi wal yahud sawaun, katanya saya di sini. Maka setelah diutusnya Rasul sama juga kedudukannya orang Nasrani. Mereka juga hanya menolak kebenaran. Sehingga sama kedudukan mereka antara orang Yahudi dan Nasrani ini adalah juga mereka adalah al-maghdub. Jadi kulluhum maghdubun alaihim. Jadi baik orang Yahudi, orang Nasrani sampai utusnya Rasulullah SAW sama juga. Jadi mereka itu adalah al-maghdub alaihim. Artinya mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya faedah dari dua ayat ini, wa min fawaidi al-ayatain, di antara faedah dua ayat ini bahwasanya balaghatul Quran. Jadi begitulah balaghahnya Al-Qur'an itu. Jadi penyampai itu dengan bahasa dan sastra yang tinggi, balaghah. Jadi haitsu jaa at-ta'bir anil maghdubi alaihim bismil maf'ul adalah ala anna al-ghadaba alaihim hasilun min Allah taala wa min awliyaihi. Jadi di sini juga bahasanya balaghah Al-Qur'an, bahasanya ditakbir, diungkapkan dengan al-maghdub alaihim ini artinya jadi isim maf'ul. Jadi sebagai objek. Jadi ad-dal yang menunjukkan bahasanya kemurkaan yang atas mereka itu adalah didapatkan dari Allah Subhanahu juga dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurka, jadi memang seperti itu dirasakan jemaah. Jadi bahasanya rasa murka atau marah, jadi itu tuh kemurkaan itu dari Allah Subhanahu juga dari hamba-hamba Allah yang beriman, dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang akan membenci orang-orang Yahudi itu karena mereka betul-betul memang mereka tahu al-haq. Ya, mereka bahkan sampai ya seperti itu, jadi hatinya membatu sampai mereka membunuh para nabi dan rasul. Jadi sampai seperti itu. Jadi qalu qulubuna ghul bal la'anahumullahu bi kufrihim. Mereka katakan hati kami sudah terkunci. Bahkan katanya Allah dalam Al-Qur'an, bahkan karena apa? Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka atas keingkaran mereka, kekafiran mereka, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Nah, jadi seperti itu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang al-maghdub alaihim sini. Kemudian juga di antaranya walihat ini di anahu bahasanya di sini balaghah Al-Qur'an tentang ayat ini itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini jadi yuqaddam annahu yuqaddamu al-ashad. Jadi didahulukan yang paling
yang paling keras gitu. Jadi yang paling, jadi murka ini lebih tinggi, jadi lebih keras. Jadi penyebutannya fal asli annahu ta'ala qaddama al-maghdub alaihim. Kan di sini Allah SWT menyebutkan lebih dahulu jadi al-maghdub alaihim, jadi yang dimurkai. Jadi yang dimurkai oleh Allah. Jadi Allah murka. Ini didahulukan daripada orang-orang yang sesat. Karena apa? Li'annahum asyaddu mukhalafatin lil hakim minat dhalin. Karena orang-orang al-maghdub ini, jadi orang-orang Yahudi ini tahu betul al-haq, tapi mereka ingkar, inat mereka betul-betul mengingkari. Ya, jadi seperti itu. Bahkan mereka ini tahu kebenaran itu sampai mereka itu membunuh para nabi dan rasul. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi li'annahum asyaddu mukhalafatin lil hakim minat dhalin. Fa inal mukhalif min ilmin yas'abu ruju'uhu bi khilafi al-mukhalif al-jahli. Karena apa? Orang yang menyelisih al-haq ini atas dasar ilmu itu lebih sulit dia kembali, ya, untuk dia kembali kepada jalan yang hak dibandingkan orang-orang yang menyelisih al-haq, karena mereka atas dasar kejahilan. Karena ini orang tahu kebenaran, tahu al-Islam, tahu al-haq, ya, tapi mereka sudah tahu itu ada ilmunya pada mereka, tapi mereka betul-betul ingkar. Maka ini lebih sulit mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada al-haq, dibandingkan dengan orang yang menyelisih al-haq itu karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Ya, jadi seperti itu. Wa ala kulli hal, kata saya di sini, ya, surat ini adalah surat yang sangat-sangat agung jemaah sekalian. Surat yang sangat-sangat agung. Wa ala kulli hal, ini as-surah hadhihi 'azimatun. Jadi surat ini adalah surat yang sangat agung. Ya, bagaimana tidak jemaah? Jadi sabul masani, jadi 7 yang dibaca berulang-ulang. Wa Qur'anil 'azim. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah ummul kita, jadi terkandung semua di situ. Kandungan ayat Al-Quran yang 114 surat itu ada pada surat Al-Fatihah ini. Ya, maka dibaca berulang menjadi rukun dalam sholat tentunya. Karena apa? Wala yumkinu li, ya. Jadi begitu agung ini dirasa sendiri oleh Syekh rahimahullah. Ya, tidak mungkin bagi saya, katanya, juga bukan selain saya, untuk mengetahui semua makna-makna yang sangat agung daripada surat Al-Fatihah ini. Ya, dibutuhkan perenungan, jadi dibutuhkan kita tadabbur ayatnya dengan kita pahami hikmah-hikmahnya, makna-maknanya. Oleh karena itu, ya, karena memang ini, ya, apa namanya, lakin hadza kintar minal bahr. Jadi karena memang ini hanya sedikit, jadi hanya mungkin secuil dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas itu. Jadi waman arada at-tawassul, bagi siapa yang, kata saya, barang siapa yang ingin lebih luas tadi mentelaah kitab tentang makna dari surat Al-Fatihah ini, kata sini, maka hendaklah dia membaca kitab Madarijus Salikin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi kitab, ada namanya kitab. Jadi sini memang tulisan-tulisan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sangat dekik, sangat apa namanya, sangat terperinci, betul-betul ma'rifah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah jadi betul-betul merinci betul makna-makna daripada surat-surat dari Al-Quran ini, yang dikhusus juga surat Al-Fatihah ini. Ya, jadi seperti itu. Ada kitab yang kecil, jadi namanya kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalimit Thayyib. Jadi secara makna artinya hujan yang deras atau hujan yang lebat dari kata-kata yang baik. Jadi maksudnya ada doa. Jadi beliau dalam muqaddimah itu menjelaskan bagaimana rincinya, bagaimana orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi dirinci betul. Jadi betul-betul orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah kita seperti itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berzikir kepada Allah, kita akan setiap likulli harakat, jadi setiap apa yang kita gerak-gerik kita, tingkah laku kita, apa itu semuanya mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan aja jemaah, kalau kita misalnya dari bangun kita, tidur kita berzikir pada Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana nusu. Ya, kalau kita membaca di antaranya sunnah itu banyak kita membaca dari 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi la ilaha illa seterusnya itu. Ya, kemudian juga beliau bangun beliau qiyamul lail. Penuh kita bisa membaca jemaah dalam salat kita iftitah qiyamul lail itu apa? Doa kita, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu antal haq wa qaulukal haq wa wa'dukal haq
wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Jadi seperti itu. Jadi kita akan terus dalam artian kita akan bisa memahami dan kita selalu terusnya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah atau doa dan zikir dari Rasulullah SAW. Sehingga dari itu mungkin kita merasakan sedikit kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kita bacakan bersama, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya terutama dan juga jemaah sekalian yang mendengarkannya. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.